Alhamdulillah, Alhamdulillahil azizul jabbar, alladhi ja'alal jannata lil abrar, walhamdulillahil wahidul qahhar, alladhi ja'alan nara lil fujjar. Wassalatu wassalamu ala aqramil mab'uthil mukhtar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khairul abrar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahu bi ihsanin ila daril qarar. Faya ayyuhal hadirun al-muttaqun al-abrar, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu wa lahizu wa wa'u bi anna at-taqwa huwa sirrus sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib mengajak kepada seluruh kita dan pribadi khatib sendiri untuk kembali kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk kembali kita menunjukkan rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang itu baru kita rasakan betapa besar nikmat itu ketika nikmat itu sudah tidak bersama kita. Salah satu nikmat terbesar adalah kita diberikan karunia anak dan keluarga, dan akan terasa besar nikmat itu ketika mereka sudah tidak bersama kita. Maka oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang lebih besar dari yang saya sebutkan di atas, nikmat iman dan Islam. Semoga Allah berikan kita nikmat yang luar biasa ini, selalu teguh dalam diri kita, istiqomah dalam menjalankannya, dan kita punya satu harapan besar, kita bisa menjadi husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap doanya selalu meminta kepada Allah, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qur rabbi zidni ilma. Rasulullah mengajak kepada kita untuk selalu berdoa agar diberikan pengetahuan, agar diberikan banyak ilmu, dan ilmu itu akan menyinari kita untuk bisa melakukan yang terbaik, menjadi umat yang terbaik, dan menjadi hamba Allah yang terbaik. Maka di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menegakkan sunnahnya, mensyiarkan sunnahnya, mempertahankan sunnahnya, dan salah satu caranya adalah dengan menambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan apa yang masjid ini lakukan dengan segala bentuk aktivitas pengajiannya, aktivitas majelis ta'limnya adalah sebagai upaya untuk menambah wawasan kita, agar bertambah pengetahuan kita, akan bertambah kebijaksanaan kita, dan pada akhirnya kita akan mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cerdas, mengamalkan sunnah-sunnahnya dengan sesuai petunjuk syariat, dan satu harapan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara pentingnya kita berilmu dan punya wawasan, di antaranya adalah ketika kita mencoba menelusuri beberapa firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keimanan kita, selalu Allah mengawali ayatnya dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Redaksi setelah kalimat ini pasti menunjukkan sesuatu yang sangat besar. Diberikan contoh ketika Allah mengawali kalimat hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam dengan sebenar-benarnya. Pada kalimat yang lain yang saya bacakan di awal khutbah tadi, ittaqullah haqqa tuqatih,
Lalu dikatakan lagi pada ayat yang lain, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Pada ayat yang lain lagi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bahkan ayat terakhir yang baru saja kita jalani, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan terkait dengan kehidupan kita mencari rezeki, apa kata Allah? Anfiqu min thayyibati ma razaqnakum, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Semua redaksi kalimatnya diawali dengan kalimat hai orang-orang yang beriman. Ada rahasia besar terkait dengan ayat ini, kenapa Allah mengawali perintah syariat ataupun hal-hal yang sifatnya diperlukan totalitas dan ketaatan yang luar biasa. Allah awali kalimatnya dengan hai orang-orang yang beriman. Imam Tantawi dalam tafsir Al-Wasit mencoba menguraikan bagaimana Allah memberikan standarisasi terhadap orang-orang beriman ini melalui penjelasan pada surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Kalau kita merujuk terjemahan Kementerian Agama, ketika Allah mengawali kalimat innama al-mu'minun, Imam Tantawi mengatakan ada kalimat innama lil hasri untuk membatasi bahwa orang beriman standarnya harus memenuhi 5 sifat yang harus dia miliki agar dia bisa dikatakan sebagai mukmin yang sesungguhnya. Standar pertama sampai ketiga, kata Imam Tantawi, berkait dengan al-ibadat al-qalbiyah. Standar yang keempat al-ibadat al-badaniyah, dan standar yang kelima al-ibadat al-maliyah wal ijtimaiyah. Ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah hendak mengatakan standarisasi orang beriman itu pertama, disebutkan nama Allah hatinya bergetar, disebutkan nama Allah hatinya tersentuh, disebutkan nama Allah hatinya berubah. Itulah kenapa ketika orang sedang marah tidak terkendali, omongannya kadang-kadang melebihi batas yang sewajarnya, lalu diingatkan, wahai saudaraku, istaghfirillah, ingatlah Allah, dia akan tenang dengan begitunya. Karena disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Dan ini menjadi penting, ketika disebutkan nama Allah hatinya tidak bergetar, berarti ada masalah dengan standar pertama menjadi orang beriman. Kita tahu dalam kehidupan nyata diceritakan kisah-kisah hantu, kisah-kisah mistis, itu yang kita bergetar, bahkan merinding bulu kuduk kita. Maka ketika diceritakan hal-hal begitu merinding bulu kuduk kita, lalu disebutkan nama Allah menutupi ketakutan itu, kita sudah memenuhi standar pertama menjadi orang beriman. Ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Imam Ar-Razi mengomentari standar pertama ini, dia katakan, lalu apa hubungan dengan kalimat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, bahwa orang-orang yang beriman itu hatinya akan tenang. Bahkan dikatakan pada ayat yang lain, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Pada ayat ini dikatakan orang yang ingat kepada Allah, disebut Allah, hatinya tenang. Sementara pada ayat ini disebut nama Allah, hatinya bergetar. Apa hubungannya? Imam Ar-Razi menegaskan ayat yang pertama, ketika disebut Allah, ada ketenangan dalam hatinya bahwa semua janji Allah pasti akan ditunaikan. Dan pada ayat ini disebutkan namanya hatinya bergetar, takut akan seluruh azab Allah kalau dia melanggar perintah Allah. Sehingga kata Imam Ar-Razi tidak ada perbedaan pada dua ayat ini. Dua ayat ini ingin menegaskan mukmin yang terstandar itu sifat pertamanya adalah disebut nama Allah, bergetar hatinya, bergetar kalbunya, maka dengan serta-merta dia akan bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika dibacakan, ketika ditunjukkan fakta-fakta kebesaran Allah,
imannya bertambah. Ketika melihat ada anak kecil bisa hafal Al-Quran 30 juz, harusnya dia mengatakan, ya Allah, kalau anak ini bisa, tentu anak saya bisa. Kalau anak ini bisa, harusnya anak saya juga bisa. Bukan dibalik. Kenapa dia bisa? Karena dia dari Arab. Wajar dia begitu. Karena bapaknya kiai. Tidak. Kita ditunjukkan fakta-fakta kebesaran Allah, imannya bertambah, dan dengan imannya itu membuat dia semakin yakin bahwa janji Allah pasti benar, janji Allah pasti akan sesuai dengan janjinya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan sifat ketiga terkait dengan ibadah hati, dia tidak pernah lepas untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Tontowi menjelaskan kualitas tawakal itu diimplementasikan pada surah Al-Fatihah yang sering kita baca ketika sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhtiar ibadah kita kepada Allah kita lakukan, tapi jangan lupa untuk berdoa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga sifat mendasar ini adalah sifat hati yang harus kita tanamkan. Dan ternyata terkait dengan sifat hati ini, berapa banyak umat kita yang terlantar bahkan jauh dari Allah, hanya kurangnya motivasi, sehingga harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan motivasi-motivasi yang itu sudah Allah tegaskan dan Allah sampaikan. Standar orang beriman itu, kalau disebut nama Allah hatinya bergetar, ditunjukkan ayat Allah imannya bertambah, dan hanya kepada Allah ia kembali bertawakal setelah ia berikhtiar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Tahawi menyebutkan standar yang keempat terkait dengan ibadah badaniyah fisik, alladzina yuqimunas shalah. Beliau menjelaskan kalimat yuqimunas shalah, al-qaimuna bi'ada'is shalah mustawfiyah li arkaniha wa syurutiha. Bahwa orang-orang yang menegakkan salat adalah orang-orang yang bisa menjaga konsistensi ibadah salatnya, memastikan rukun dan syaratnya terpenuhi, memastikan seluruh kegiatan ibadah salat baik pra salat maupun ba'da salat sesuai dengan petunjuk syariat. Kita tahu sebelum kita salat kita harus berwudu, kita harus pastikan ibadah wudu kita sesuai dengan tuntunan agama. Kita tahu sebelum wudu kita dipastikan bersuci dari segala hal yang kotor. Kita harus tahu bagaimana memahami tentang fikih najis terkait dengan kesucian dan kebersihan diri kita. Dan kita tahu sebelum itu kita diminta untuk membersihkan hati kita. Kita harus memastikan diri kita bersih, hati kita bersih sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah standar keempat yang Allah uraikan yang terkait dengan ibadah fisik yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Lalu beliau melanjutkan standar yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun. Beliau katakan sebagai ibadah amaliyah, ibadah bentuk sosial, ibadah maliyah, bagaimana ia menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Diawali dengan infak wajib kepada keluarganya, baru kepada saudaranya, baru kepada orang-orang yang membutuhkan, yang meminta bantuan dari dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 5 standar ini yang Allah hendak tegaskan kepada kita untuk memastikan jika 5 ini terpenuhi, Allah baru katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah mukmin yang sesungguhnya. Maka ketika Allah mengajak kita berpuasa dengan 5 standar itu, maka insya Allah janji Allah akan bisa kita dapatkan menjadi orang yang bertakwa. Maka ketika Allah meminta kepada kita, ya orang beriman sulah ke dalam Islam dengan kafah dengan 5 standar itu, maka insya Allah kita akan bisa kafah menjalankan agama ini. Maka ketika Allah mengatakan kepada kita taatlah kepada Rasulnya dengan 5 standar ini, maka insya Allah apa yang Allah inginkan dan Allah janjikan kita akan bisa capai karena kita sudah terstandarisasi sebelum Allah memberikan syariat kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Allah mengangkat derajat orang beriman ini, lahum darajatun inda rabbihim. Mereka Allah angkat dengan kedudukan yang lebih tinggi, darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang Allah muliakan di atas yang lain, wa maghfiratun, dan Allah berikan ampunan atasnya, wa rizqun karim, yang diterjemahkan dalam tafsir adalah surga, tapi oleh Imam Tantawi adalah rezeki yang terus mengalir tiada henti, rezeki keberkahan baik fisik maupun non fisik, rezeki perasaan hati nyaman hidupnya, dan rezeki materi yang melimpah dan dia bisa bersedekah dengan limpahan berkah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau
kita sudah terstandar dengan penjelasan ayat tadi, maka tidak sulit bagi kita untuk memenuhi panggilan Allah. Kalau kita sudah bisa memastikan diri kita terstandar, maka tidak sulit bagi kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah di bulan Dzulqa'dah ini adalah melaksanakan ibadah haji, maka saya mengajak kepada semua kita, mari kita berniat bahwa rukun Islam yang kelima ini bisa kita penuhi. Kalau kita sudah terstandar sebagai orang beriman, kalaupun tidak mampu maka berniatlah, menabunglah. Karena kewajiban ini meskipun bagi orang bermampu, tapi tetap diberikan kesempatan bagi orang yang beriman. Jika imannya sudah terstandar, maka insya Allah dia akan serta-merta bisa melaksanakan ibadah ini. Dan selanjutnya dalam ibadah ini juga ada nanti program ibadah kurban. Maka dengan standar iman yang kita miliki, maka insya Allah akan mudah kita melakukan ibadah kurban, karena standar 5 itulah yang akan menuntun kita, sehingga hampir semua redaksi ayat yang diawali dengan orang-orang beriman, kenapa tidak tercapai, kenapa ibadah puasa kita belum memberikan kita gelar takwa, karena bisa jadi iman kita belum terstandar sebagaimana yang Allah jelaskan pada surah Al-Anfal tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang sederhana ini memberikan kita satu harapan besar, bahwa apapun yang kita lakukan, pastikan kita sudah terstandar, dan agama kita adalah agama yang sangat menghargai standar. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, bahkan kalaupun kita mengakhiri hidup ini, kita harus mengucapkan innalillah. Semoga Allah berikan kita kebaikan, semoga Allah berikan kita keberkahan dalam hidup, dan semoga Allah berikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus as-salihatu wal barakat, wassalatu wassalam ala khairil ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun al muttaqun, usikum wa nafsi bi taqwallah fattaqullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arzuqna al hajja qabla mautina, Allahumma ballighna ila baitikal haram was salati fiha, wa ballighna ila al masjidin nabawi was salati fiha, wa ajrat qabla nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ballighna ila al masjidil aqsa was salati fiha innaka antas samiul alim. Allahumma akrimna bit taqwa wal istiqamah, wa aminna bil ilmi wal amanah, wa zayyinna bil hilmi wal qanaah, wa jammilna bil afiyati was salamah, wa akhtim lana bi husnil khatimah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yazkurkum was'alu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.